Nama saya Titis Rutina Siti dari Pusat Riset APS Abasra BRIN. Kedudukan dan peranan perempuan pada masa Majapahit sudah equal ya antara laki-laki dan perempuan. Ini terlihat sekali terutama dari jabatan-jabatan yang diduduki oleh perempuan-perempuan yang bisa menjadi ratu pada saat itu ataupun putri mahkota. Dan mungkin di lapisan bawah juga ada perempuan-perempuan yang mempunyai peranan yang sama dengan laki-laki. Seperti kalau misalnya walaupun tidak disebutkan dalam prasasti-prasasti Majapahit, tapi pada masa sebelumnya ada pejabat-pejabat desa yang juga diduduki oleh perempuan. Sebagai pejabat, perempuan bisa juga memutuskan sesuatu yang besar ya, apalagi dia sebagai ratu ataupun putri mahkota. Tentunya dia harus mempunyai keputusan yang tepat untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk konteks keagamaan, perempuan memang tidak pernah menjabat pejabat keagamaan tertinggi ya pada masa Majapahit. Tapi pada masa itu ada yang disebut uban, adalah pendeta perempuan yang juga memimpin para pendeta-pendeta di bawahnya yang disebut dengan kaki ya, atau tapiswa dan endang atau tapi. Yang itu adalah pendeta-pendeta yang tingkatannya yang paling rendah antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya dalam jabatan-jabatan kenegaraan memang perempuan tidak terlihat ya, biasanya dari Madiyaksa, pejabat keagamaan itu baik yang Kasayuan, Siwa ataupun yang Kasogatan, Buddha itu selalu dijabat oleh laki-laki. Partisipasi perempuan pada masa Majapahit ini mungkin tidak terlihat secara kasat mata ya, tapi kalau melihat dari barang-barang dihasilkan adalah banyak hasil produksi perempuan seperti tenunan dan barang-barang anyaman maupun membuat gerabah. Itu biasanya dikerjakan oleh perempuan. Jadi selain untuk kebutuhan sehari-hari juga mereka mungkin keperluannya untuk dijual dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu juga ada yang disebut banigrama atau banigrami. Banigrami atau banigrama itu adalah pedagang yang mungkin sudah bukan pedagang kecil ya, tapi sudah dalam kegiatan regional maupun internasional. Dan itu ada beberapa relief ya, terutama di Borobudur itu yang memperlihatkan perempuan yang berlayar. Sosok perempuan yang digambarkan dalam sumber tertulis seperti Nagara Kertagama terutama ya, kalau Karaton itu tidak terlihat sama sekali, tapi kalau Nagara Kertagama minimalnya ada perempuan-perempuan yang sudah menjadi sosok tertentu ya, yang menjadi terutama sebagai istri raja ataupun yang menjadi putri mahkota juga seperti saya katakan tadi. Yang istri raja itu adalah Raden Wijaya. Itu mempunyai istri 4 orang yang merupakan anak-anaknya Kertanegara, dan ia dilambangkan sebagai lambang negara atau kerajaan Malayu, Bali, Tanjung Pura dan Madura. Jadi memang ada perempuan itu sebagai lambang ya pada masa Raden Wijaya. Kalau representasi perempuan dalam relief candi maupun karya seni, kalau di dalam relief candi mungkin tidak terlihat sekali ya representasi perempuan, kecuali ada relief candi yang menggambarkan Dewi Kunti membawa anak-anaknya ya, Pandawa. Itu dalam salah satu adegan, bukan membawa ya, dalam arti bersama anak-anaknya dalam salah satu adegan. Dan juga terutama dalam waktu ada kutukan yang berhasil dibersihkan oleh Sadewa. Di situ juga memperlihatkan bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya ya. Kalau misalnya dalam karya seni lainnya itu juga seperti kita temukan di figurin maupun arca itu banyak sekali juga tokoh-tokoh perempuan. Dalam figurin juga ada perempuan-perempuan yang digambarkan dengan berbagai macam pakaian yang luar biasa ya, modis begitu. Kalau status antara perempuan kalangan bangsawan dan perempuan biasa itu adalah terutama dari status
mendapatkannya ya. Kalau kalangan bangsawan itu biasanya karena turunan. Jadi dia tidak harus berusaha untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi kalau di kalangan rakyat biasa seperti saya katakan tadi, di masyarakat desa, untuk menjadi pejabat desa itu mereka harus ada pemilihan. Seperti juga yang terdapat mungkin sekarang ada beberapa desa yang masih harus dipilih ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi tidak berdasarkan keturunan. Di kalangan bangsawan itu kelihatan sekali bahwa mereka harus mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya itu dengan pernikahan saudara sepupu ya. Jadi seperti Raden Wijaya sendiri menikahi 4 putri Kertanegara itu adalah sepupunya. Demikian juga dengan Hayam Wuruk juga menikah dengan sepupunya, dan anaknya Hayam Wuruk, Kusumawardhani dengan Wikramawardhana itu sepupu. Jadi perkawinan saudara sepupu itu sangat umum ya untuk di kalangan bangsawan karena ada data tertulisnya. Tapi untuk kalangan masyarakat biasa kita tidak mendapatkan data mengenai hal tersebut. Jadi saya tidak tahu apakah mereka juga ada perkawinan antar saudara atau boleh memilih pasangannya masing-masing. Kurangnya data tertulis ya. Jadi memang terutama saya yang bergelut dalam bidang epigrafi itu biasanya hanya merangkaikan cerita dari satu prasasti ke prasasti yang lain atau teks-teks Jawa kuno yang ada membicarakan mengenai perempuan. Jadi memang itu yang kami hadapi adalah data yang kurang. Bahwa yang harus dilihat itu adalah kesetaraan gender ya. Jadi pada masa lalu tidak hanya Majapahit, tapi dari masa-masa sebelumnya di Indonesia itu kita antara laki-laki dan perempuan sudah equal dalam bidang pekerjaan, dari mulai yang terendahnya seperti saya katakan tadi dari pejabat desa sampai kepada kedudukan yang paling tinggi sebagai ratu ataupun raja di dalam kerajaan. Jadi memang sudah equal. Mungkin kecuali dalam bidang keagamaan seperti saya katakan tadi itu tidak ada yang tertinggi, tapi kalau di yang pejabat-pejabat lainnya itu masih ada yang diduduki oleh perempuan. Kebetulan hari ini adalah Hari Ibu ya, 22 Desember. Saya hanya berpesan pada kaum perempuan, selama ini bagi perempuan yang mencari kesetaraan gender itu bercermin kepada budaya barat, arti dari Eropa maupun Amerika, lebih baik kita menggali kebudayaan sendiri karena ternyata kebudayaan kita itu sudah lebih tinggi daripada kebudayaan barat karena memang sudah equal sejak dari masa lalu. Demikian yang saya sampaikan mengenai perempuan Majapahit. Semoga menjadi pelajaran bagi semua, terutama kaum ibu-ibu atau adik-adik semua yang perempuan, bagaimana kita bercermin kepada jati diri kita sendiri untuk melangkah ke arah ke depan. Dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam budaya.